bahkan 5 tahun ke depan. Bahkan baru ini, di pagi hari ini saya mendengar sebuah kabar bahwa salah satu rekan kita, seorang jurnalis, tewas dibunuh oleh TNI Angkatan Laut. Apakah itu sebuah bukti di mana mereka yang seharusnya menjadi pengayom kita? Apakah uang pajak kita digunakan untuk mencetak pembunuh, teman-teman? Apakah uang pajak kita dicetak untuk mencetak orang-orang yang nantinya akan menyertainya semua, teman-teman? Maka seharusnya kembalikanlah TNI ke barak. Kembalikan TNI ke barak, semangat, teman-teman. Kembalikan TNI ke barak, semangat, teman-teman. Lalu berbicara masalah substansi, mungkin sedikit saja. Masa Nasbi berkata bahwa tidak ada satupun pasal yang memicu atau yang berpotensi menjadi bangkitnya Orde Baru, atau militerisme, atau juga Dwi Fungsi ABRI. Memang secara kata-kata atau memang secara yang tertulis tidak ada. Tapi bagaimana dengan makna-makna yang tersirat? Satu masalah yang paling utama adalah sampai detik ini teman-teman, kita masih tidak mengetahui draft resmi dari Undang-Undang TNI, betul ya? Sampai detik ini masyarakat belum mengetahui aturan yang diberlakukan untuk mempengaruhi hidupnya, betul? Lalu mau jadi apa negara ini, teman-teman? Mau jadi apa negara yang menetapkan kebijakan tanpa diketahui oleh orang-orang yang terdampak oleh kebijakannya, teman-teman? Lalu kemudian dikatakan bahwa pasalnya tidak ada yang mempengaruhi terhadap Dwi Fungsi ABRI. Tapi nyatanya, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, militerisme itu akan bangkit kembali. Dari mana? Salah satunya adalah pasal tentang operasi militer non perang, di mana dengan undang-undang TNI yang baru, operasi militer non perang itu tidak lagi butuh pertanggungjawaban atau persetujuan daripada DPR, tapi cukup hanya melalui inisiatif daripada Presiden. Tentu kita semua sudah tahu apa yang nantinya akan menjadi akhir daripada awal ini, teman-teman. Ya, jadi itu saja yang mungkin ingin saya sampaikan. Semoga kita sama-sama sadar dan semoga kita sama-sama memahami bahwa negara ini mungkin hari ini masih baik-baik saja, tapi kita tidak akan tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Maka cuma ada satu kata, teman-teman. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Terima kasih. Itu kedepan tuh intinya tuh loh, jadi dia bunyi. Nah, jauhin tuh Mbak, jauhin. Itu jadi bunyi dia, jadi storing. Kepada kawan-kawan SPPI diminta untuk menyampaikan narasi politiknya. Terima kasih. Kepada Nizam, kawan Nizam SPPI, silakan ke depan. Kepada kawan Nizam. Kepada kawan-kawan pembatasan diminta untuk menyampaikan narasi politiknya. Kepada kawan-kawan pembatasan. Oke. Yes. Oke, salam sore untuk semuanya. Saya Datu dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional. Kami dan organisasi secara tegas menolak militerisme, menolak kapitalisme, dan juga menolak oligarki. Saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk kita nyanyi bareng soal angkatan bersenjata. Yang tahu, ayo kita bareng. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja, diganti menguat, kalau perlu diganti dengan pramuka. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja, kalau perlu diganti dengan pramuka. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja, kalau perlu diganti dengan pramuka. Angkatan bersenjata Indonesia sangat
sangat-sangatlah tidak berguna setelah disahkan rancangan undang-undang TNI. Sebab TNI terlibat dalam urusan politik sipil, urusan budaya, itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia. Kita punya sejarah yang sudah teman-teman ketahui bahwa Orde Baru adalah rezim kediktatoran, militarisme, kapitalisme yang berkembang dan lahir dari pembantaian manusia, jutaan-jutaan manusia. Jutaan manusia yang dibantu oleh Orde Baru mau kembali dihidupkan oleh rezim Prabowo Gibran. Prabowo Gibran kembali memasukkan angkatan bersenjata pada lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian bukan untuk kebutuhan pembangunan kesejahteraan. Kembalinya TNI kepada urusan sipil itu untuk menjaga eksploitasi modal-modal besar, eksploitasi kapitalisme, eksploitasi dari kelompok-kelompok oligarki yang masuk pada Senayan. Kapan ketika rakyat memberontak, oke, teman-teman, bahwa itulah watak militerisme sesungguhnya. Teman-teman tidak akan diberikan akses untuk berekspresi, teman-teman tidak diberikan akses untuk memberontak. Teman-teman akan dibungkam, akan ditangkap, akan dipukul, akan dipenjarakan, akan dibunuh oleh militer. Militer tidak pernah berwatak demokratik. Militer selalu berwatak kekerasan. Alih-alih untuk menjaga kesejahteraan, malah pembantaian pernah terjadi dilakukan oleh TNI di masa rezim Orde Baru. Jutaan manusia mati ujung senjata. Teman-teman, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Sedia payung, sedia payung.